warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir bil Qur'an man yakhafu wa'ida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Al-mukarramah para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus mushola Alfiyah Istiqomah yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak jamaah salat Maghrib Alfiyah, mushola Alfiyah Istiqomah, yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmatnya, ridhonya, serta syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan kembali mengkaji tafsir Al-Quran. Kali ini saya akan membacakan tafsir Al-Maisir dari surat Al-Baqarah. Jadi kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya mencoba menafsiri ayat bil ayat surat Fatihah, kita mencoba ditafsiri dengan ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah untuk menemukan tafsirnya yang ingin kita dapatkan untuk kepentingan ibadah keseharian kita. Nah, pada saat ini saya akan membacakan tafsir sebagai kitab tafsir langsung, di mana ini tafsiran Al-Quran dengan para ulama ahli tafsir. Jadi kalau kemarin tafsir ayat dengan ayat, nah kali ini saya ingin membaca kitab tafsir di mana ahli tafsir menafsiri Al-Quran. Jadi saya khawatir kemarin Ustaz tafsirnya ayat bin ayat kayak ceramah biasa, kok nggak baca kitab tafsir, gitu kan? Nah, kita coba kita baca kitab tafsir. Apakah kira-kira Bapak lebih suka dengan cara langsung ke tafsirnya para penafsir, atau seperti ayat bil ayat seperti tadi, seperti pertemuan sebelumnya? Kita sekarang mencoba membaca kitab tafsir. Ini tafsir Al-Maisir, di mana tafsir ini merupakan kumpulan atau ringkasan dari tafsir-tafsir ulama-ulama tafsir sebelumnya. Ini tafsir dari Arab Saudi, dari kerajaan Arab Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil
akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim Al-Baqarah ayat 1. Pertama menjelaskan tentang tasmiyatus surah, penamaan surat. Sumiyat Al-Baqarah li'annaha infaradat bi dzikri qissatil Baqarah allati amara Allah Bani Israil bi dzikriha. Surat ini diberikan nama surat Al-Baqarah karena di dalam surat ini ada disebutkan kisah tentang sapi betina yang Allah perintahkan untuk disembelih kepada Bani Israil. Wa kana li hadhihi al-baqarah sa'nun ilahiyyun fi kasfi jinayatil qatl allati qama biha ba'd Bani Israil. Di dalam perintah penyembelihan sapi betina ini ada hal-hal ilahiyah yang mengungkap terjadinya pembunuhan yang terjadi di sebagian Bani Israil. Wa tawadau 'ala al-qatl khabarjani, akan tetapi mereka pembunuhnya bersembunyi, ya, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kenapa disebut dengan surah Al-Baqarah? Karena di dalam surah Al-Baqarah ini ada cerita khusus tentang sapi betina. Jadi surah Al-Baqarah adalah Al-Baqarah artinya sapi betina. Padahal surah Al-Baqarah ini ayatnya sangat banyak. Sementara yang menjelaskan tentang sapi betina itu cuma beberapa ayat. Tapi inilah kemudian yang dijadikan titik tekan, diambil sebuah nama surah menjadi surat Al-Baqarah. Inilah cara penamaan surat di dalam Al-Quran. Seperti surat An-Naml, surat semut. Karena di dalam surat itu ada kisah Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya yang di mana Nabi Sulaiman memberitahukan jangan sampai nginjek semut yang ada di depan kalian. Sehingga Nabi Sulaiman tersenyum karena melihat semut berbicara dengan teman-temannya. Maka diberilah nama An-Naml, ya, surat semut. Begitu juga surah-surah yang lain. Misalnya surat Muhammad, karena di situ disebut nama Muhammad, karena jarang di dalam Al-Quran itu tersebut nama Muhammad. Jadi penamaan surah di dalam Al-Quran itu adalah mengambil kisah khusus sebagai titik tekannya di dalam satu surah itu, kemudian diangkat menjadi sebuah nama. Nah, begitulah juga surat Al-Baqarah. Min maqasidis surah, apa saja isi kandungan surat Al-Baqarah? Secara keseluruhan oleh ulama tafsir dijelaskan isi kandungan surat Al-Baqarah. At-tanbih bi sahhil Quran wa taqsimun nas bi ittifa'ihim bi hadihi ila arba'ati aqsam. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang pembagian manusia di dalam memanfaatkan hidayah Al-Quran menjadi 4 bagian. Wahum al-mu'minun wal musyrikun wal munafiqun wa ahlul kitab. Mereka itu adalah yang pertama orang-orang beriman, yang kedua orang-orang musyrik, yang ketiga orang-orang munafik, yang keempat orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahudi wan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Nah, surah Al-Baqarah teman-teman sekalian, ini lanjutan dari surat Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim
tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang al-maghdub yang kau murkai, waladdallin, dan jalan-jalan orang yang tersesat. Maka ketika kita minta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, langsung dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan-Mu yang lurus, yakni jalan orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang Kau murkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Langsung dijawab oleh Allah pada surat berikutnya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, di sini banyak ahli tafsir kemudian mengatakan wallahu a'lam bi muradihi, Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Kemudian itulah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi langsung dijawab oleh Allah. Maka Al-Quran diturunkan itu sebagai petunjuk kepada manusia. Terbagilah manusia menjadi 4 golongan di dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai hidayah. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, maka siapa yang memanfaatkan? Ada yang penuh memanfaatkannya, yakni namanya orang beriman. Ada yang menyia-nyiakannya. Siapa mereka? Al-musyrikun, kemudian al-munafiqun, kemudian ahlul kitab, al-yahud dan nasara. Maka di dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, itulah al-mu'minun. Ya, itulah al-mu'minun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, al-maghdub dan ad-dallin. Siapa yang dimurkai dan yang sesat itu? 3 golongan tadi. Al-musyrikun, al-munafiqun, ahlul kitab. Ahlul kitab ada 2, al-yahud dan an-nasara. Maka surat Al-Baqarah langsung menjawab apa yang diminta di dalam surat Al-Fatihah. Ternyata hanya orang-orang berimanlah yang memanfaatkan Al-Quran itu, dan mereka kemudian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khatsu 'ala taqwa wal amru biha. Di dalam surah Al-Baqarah, di samping juga menjelaskan 4 golongan itu, di dalamnya banyak dorongan, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bayanu sifatil muttaqin, dan penjelasan sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah, ini adalah ayat-ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah seperti yang saya baca tadi. Itulah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa da'watul mu'minin ila al-iltizam bi ahkamillah wa 'adam al-i'tida' fiha min hidayah qisas wal wa'di wal wa'id. Begitu juga mengajak orang-orang beriman untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah dan tidak menentang hukum-hukum Allah, dan ini berada di dalam celah-celah kisah-kisah di dalam surat Al-Baqarah itu, yakni ada janji-janji Allah dan ada ancaman-ancaman Allah. Janji Allah kepada orang beriman seperti misalnya kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ismail ada dalam surah Al-Baqarah. Tapi ada juga kisahnya al-Yahud, orang-orang Yahudi. Begitu juga ada juga kisahnya al-Munafiqun, orang-orang munafik di dalam surat Al-Baqarah.
Nah, intinya dalam kisah-kisah itu adalah berpegang teguh, mengajak orang-orang beriman berpegang teguh kepada hukum Allah dan jangan menentang hukum-hukum Allah. Itu intinya dalam kisah-kisah itu. Nah, yang berpegang teguh siapa? Mereka yang beriman. Yang menentang siapa? Mereka al-kafirun, al-munafiqun dan ahlul kitab. Kemudian apa lagi di dalam surah Al-Baqarah? Dzikru bad'i khalqil insan, yaitu juga menjelaskan tentang penciptaan manusia pertama. Wal imtinan 'alan nas bi taqdiri aslihim Adam alaihi salam, dan bersyukur kepada Allah pada manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah keutamaan bapak moyang manusia Nabi Adam ala tahluqati hadzal alam, dengan makhluk di semua alam. Kemudian wa kayfiyati nas'ati adawi syaitan li Adam wa dzurriyyatihi, juga di dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan bagaimana terjadi permusuhan pertama kali di antara Nabi Adam dan syaitan dan anak turunnya. Tahdi'atan li nufusis sabiin litanabbuh ila waswati syaitan. Tujuannya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran atau yang mendengar Al-Quran ini supaya benar-benar bersiap-siap menjaga jangan sampai digoda oleh syaitan, sebagaimana bapak moyang kita Nabi Adam juga digoda oleh syaitan. Itu tujuannya. Di dalam surah Al-Baqarah diceritakan Nabi Adam, kemudian diceritakan bagaimana syaitan menggoda Nabi Adam sehingga keluar dari surga. Ini kata ulama ahli tafsir menunjukkan bahwa keutamaan penciptaan manusia yang pertama. Terus yang kedua adalah supaya kita anak turun Nabi Adam ini berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Kenapa? Bapak moyang kita sudah enak-enak di surga, tergoda oleh setan, dia kemudian turun ke dunia. Maka kalau kita lagi digoda oleh setan, turun lagi ke neraka. Neraka itu di bawahnya dunia. Ini. Kemudian al-hadis an Bani Israil wa tadkirihim bi ni'amillahi 'alaihi wa muqabalatihim li tilka ni'am bil inhiraf 'ala siratis sawi. Di dalam surah Al-Baqarah juga mengandung tentang pembicaraan tentang Bani Israil dan pemberian peringatan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, serta sikap mereka kepada nikmat itu, balasan mereka kepada nikmat itu bil inhiraf an siratis sawi, dengan membalas berada di dalam jalan yang bengkok. Jadi di dalam surah Al-Baqarah sekalian dijelaskan tentang ya Bani Israil dzkuru nikmatallahi 'alaikum, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang diberikan kepada kalian. Terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil. Cuma apa sikap Bani Israil? Apa balasan Bani Israil kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Bani Israil tidak memilih jalan yang lurus, tetapi memilih jalan yang salah. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Wa bayanu jumlatin min akhlaqihim, dan Al-Baqarah juga menjelaskan akhlaknya orang Yahudi. Wa hikayatu ba'dahu al-jannah wa diniyah, begitu juga menjelaskan tingkah laku mereka baik secara kemasyarakatan maupun secara keagamaan. Ini di dalam surat Al-Baqarah. Bayanu fadhil Masjidil Haram, di dalam surah Al-Baqarah juga menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Haram. Wa fadl Ibrahim alladzi banahu, begitu juga keutamaan Nabi Ibrahim yang membangun Masjidil Haram. Wa anna dinal Islam ala asasi millati, di surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa agama Islam ini ada di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, wa hiya at-tauhid, yakni tauhid. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan juga tentang Masjidil Haram.
Bagaimana juga Nabi Ibrahim kita jaga keutamaannya karena dialah yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram itu, ya, bersama dengan Nabi Ismail. Dan juga dijelaskan bahwa ternyata agama Islam ini pondasinya sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim, yakni at-tauhid. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak tauhid, bapak tauhid. Kemudian mahajatul musyrikin bi'adhari sunillah wikayati hadiyat yaumil qiyamah. Begitu juga surah Al-Baqarah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang musyrik Mekah itu oleh Allah dijelaskan tentang penciptaan alam semesta. Mereka tidak yakin akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka tidak yakin akan hidup setelah kematian. Begitu juga wa ittali mazailihim fi tahrim ma halallahu lahum. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ini banyak yang menafikan sangkaan-sangkaan mereka, di mana mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka. Wa dzikru sirril musyrikin alladzi abtanu ala adawil Islam juga menjelaskan tentang bagaimana permusuhan orang-orang musyrikin Mekah kepada orang-orang muslimin di Mekah. Terus bayan jumlatin min al-ahkam asy-syari'ah al-muta'alliqah bi su'unid daulah al-islamiyah wal usrah wal muamalat. Begitu juga surah Al-Baqarah menjelaskan tentang sejumlah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan muamalah, ekonomi, sosial, kal jihad wal qisas, sebagaimana jihad, ada qisas, ada siyam puasa, ada haji, wal iman. Wa ba'dul muamalat al-maliyah, begitu juga tentang muamalat yang bangsa harta. Wa shadaqat, menjelaskan tentang sedekah. Wa tahrimul khamr wal maisir, juga mengharamkan pengharaman khamr dan judi. Menjelaskan juga tentang nikah. Wa nidamul ma'asyirah, begitu juga bangunan rumah tangga. Wa ba'du ahkamin nisa, sebagian juga hukum-hukum tentang wanita. Terakhir bayan aqidatul mukminin, juga menjelaskan akidahnya orang-orang beriman, wa khasaisus syariat islamiyah, dan kekhususan syariat Islam, wa tawjihul mu'minin litaubah wa tadarru ila Allah, begitu juga mengarahkan orang-orang beriman untuk bertaubat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada surat Al-Baqarah, ya. Inti daripada surat Al-Baqarah. Nah, mari kita bahas pada ayat-ayat pertama. Ternyata surat Al-Baqarah ini memerinci 4 golongan tadi, ya, di mana di dalam surah Al-Fatihah ada an'amta 'alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Al-mu'minun, ya kan? Mereka orang-orang beriman. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Beriman itu adalah para nabi, para siddiqin. Para siddiqin itu para wali Allah, para sahabat. Wasyuhada, orang-orang yang sudah mati syahid memperjuangkan Islam. Wassalihin, dan orang-orang saleh, orang-orang saleh. Nah, mereka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Itulah al-mu'minun. Nah, kemudian al-maghdub dan ad-dhalin, yang dimurkai Allah dan yang dimurkai Allah dan yang tersesat. Berapa golongan tadi? Al-musyrikun, al-munafiqun, dan ahlul kitab. Ahlul kitab dibagi 2, al-yahud dan an-nasara. Maka pertama, surat Al-Baqarah akan menjelaskan sifat orang-orang beriman yang mendapatkan nikmat tadi. Ya. Jadi di Fatihah sudah dijelaskan secara global, maka surat Al-Baqarah nanti akan memerinci atau menafsirkan, ya, apa-apa yang dijelaskan di dalam 4 golongan yang ada di dalam surat Al-Fatihah tadi. Maka yang pertama adalah orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang beriman dan bertakwa itu? Kan gitu Pak. Golongan yang mendapatkan nikmat itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang beriman kepada perkara yang wajib. Wa yuqimuna shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang memberikan, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Ya. Itulah di antara sifat orang-orang beriman yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam surah Al-Fatihah cuma dijelaskan secara global. Nah, kita baca tafsirnya. Ayat 2 ini. Wahum, siapa orang yang beriman kepada yang gaib itu? Wahum alladzina yusaddiquna bil ghaib alladzi la tudriku hawasuhum wa la uquluhum wahdah. Yakni orang-orang yang membenarkan perkara yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera mereka, bahkan dengan akal mereka. Jadi yang gaib itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera, begitu juga oleh akal kita. Tapi orang beriman dan bertakwa percaya, walaupun tidak kelihatan, tidak dirasa, tidak dilihat, dan tidak juga bisa diakalkan. Tapi orang beriman, orang bertakwa beriman kepada yang gaib. Ya. Li'annahu la yu'rafu illa bi wahyika ila rasulihi. Kenapa? Karena perkara yang gaib itu tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya. Otak tidak bisa menemukan, panca indera tidak bisa menemukan, kecuali ada Rasul yang tidak pernah berbohong memberitahukan. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada hari kiamat, ada hari berbangkit. Siapa yang menceritakan? Orang yang tidak pernah berbohong sejak kecil. Hal-hal yang kecil saja sampai masalah dunia dia tidak pernah berbohong. Apalagi bercerita tentang hari akhirat yang begitu besar urusannya. Mungkin nggak berbohong? Tidak mungkin. Maka kita sebagai seorang mukmin yakin kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pasti dia benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Dia tidak mungkin berbohong atas wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah, inilah hebatnya orang beriman. Tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka, tidak pernah melihat siksa kubur, tapi dia yakin dengan Rasulullah SAW karena dia yang mengabarkannya. Ini, jadi itulah disebut dengan yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa baidun mimma akhbarallahu bihi, yakni sesuatu yang dikabarkan oleh Allah bihi Rasulullah kepada Rasulnya. Wal iman, adapun iman kalimatun jami'atul iqrar billah, yakni satu kalimat yang mengungkapkan pengakuan kepada Allah, pengakuan adanya Allah, wa malaikatihi dan kitabnya, wa kutubihi dan malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal qadri khairihi wa syarrihi, dan qadar baik, qadar yang baik, ketentuan yang baik maupun ketentuan yang tidak baik. Ini semua diikrarkan, diakui oleh orang beriman, dan wa tasdiqul iqrar bil qaul wal amal bil qalbi wal lisan wal jawarih, bukan hanya dengan hati pengakuannya, tapi juga dilanjutkan dengan pengakuan lisan, begitu juga dengan jawarih, dengan seluruh anggota badan. Wa hum ma'anasdiqil bil ghaib, begitu juga bersamaan dengan mereka meyakini perkara gaib itu, yuhafiduna ala ada'is shalah fi mawaqitiha, mereka menjaga salat pada waktu-waktunya,
yakni dengan menunaikan secara benar waffaqa ma syara'allah di Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma a'tainahum minal mal yakhrujuna sadaqatan, begitu juga apa yang diberikan oleh Allah berupa harta kepada mereka, mereka juga mengeluarkan sebagai sedekah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Inilah orang-orang yang bertakwa, ciri-cirinya dia mengimani dengan yang gaib, bukan hanya dengan hatinya, tapi dengan lisannya, juga dengan seluruh anggota badannya. Ya, dengan seluruh anggota badannya mengakui keimanan itu. Kemudian bersama dengan itu mereka menjaga sholat yang 5 waktu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Siapa orang beriman bertakwa itu? Mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa kitab yang diturunkan kepada rasul sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhirat. Tafsirnya, walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ayyuhar rasul, yakni orang-orang yang membenarkan apa saja yang telah diturunkan kepadamu wahai Rasul minal Quran, yakni Al-Quran, wa bima unzila ilaika wa unzila minal hikmah, begitu juga al-hikmah wa as-sunnah, bukan hanya Quran tapi sunnah. Hadis itu kan bukan ucapan Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah ngomong dengan hawa nafsunya, tapi dia juga merupakan wahyu. Ya. Cuma kalau hadis itu wahyu, tapi diterjemahkan dengan lisan Rasulullah sendiri. Tapi kalau Al-Quran itu semuanya ibarat sudah copy paste, ya, copy paste Al-Quran itu. Adapun hadis itu maknanya dimasukkan ke dalam hatinya oleh Allah, kemudian Rasulullah mengungkapkan sesuai dengan apa yang keluar dari lisan dia, sesuai dengan keadaan. Itu disebut dengan sunnah. Wa bi kulli ma unzila min qablik, begitu juga beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu, ala rusul min kutubin, yakni kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul, Taurat wal Injil wa ghairihima, sebagaimana Taurat dan Injil dan selainnya. Wa yusaddiquna bidal hayati ba'dal maut, begitu juga mereka orang beriman bertakwa tadi meyakini kehidupan setelah kematian. Wa ma fiha, dan apa yang akan terjadi setelah kematian, minal hisab, akan terjadinya hisab, wal jaza, balasan amal, tasdiqan bi qulubihim, dengan membenarkan dalam hati mereka, yudhiru ala alsinatihim, yang nampak kemudian dengan lisan mereka, wa jawarihim, juga dengan anggota badan mereka. Khusus yaumul akhirah dzikri, di sini khusus akhirat disebutkan di dalam ayat ini, li'annal iman bihi min aqdamil bawaid ala fil ta'at, karena beriman kepada hari akhirat termasuk perkara yang paling besar, paling agung di dalam membangkitkan manusia orang beriman untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, wajtinabil muharramat, dan untuk meninggalkan yang haram, wa muhasabatun nafs, dan untuk mengevaluasi dirinya. Maka setelah beriman kepada kitab Al-Quran, begitu juga kitab-kitab sebelum Al-Quran, kemudian mereka orang bertakwa dan beriman itu beriman kepada hari akhirat. Wa bil akhiratuhum yuqinun. Kenapa disebut akhirat? Karena keimanan kepada akhirat inilah yang lebih besarnya pendorong kita untuk melaksanakan taat, meninggalkan maksiat, bahkan bisa menjaga diri kita. Semakin besar keimanan kita kepada akhirat, semakin dorongan kuat untuk melaksanakan taat, semakin takut kita untuk melakukan maksiat, dan semakin banyak kita muhasabah diri. Nah, inilah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka,
wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Tafsirnya, ashabu hadhihi sifat ala nurin min rabbihim, pemilik sifat-sifat yang tadi, beriman kepada yang gaib, mengerjakan salat, memberikan sebagian rezekinya, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, kemudian beriman kepada akhirat. Mereka yang memiliki sifat ini ala nurin min rabbihim, mereka berada dalam cahaya dari Tuhannya. Orang bertakwa itu ala nur, mereka berada dalam cahaya. Makanya Al-Quran itu adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kita lihat dalam Fatihah. Di Fatihah itu ada kegelapan, ada cahaya. Gimana kegelapannya? Al-maudud ad-dhalim, itu gelap di situ. Ya, yang dimurkai Allah dan yang sesat, di situ golongan gelap. Ya kan? Itu golongan gelap. Nah, bagaimana caranya untuk mereka itu keluar dari kegelapan? Ada dakwah Islam. Ada Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Maka kita pun sampai saat ini, di samping berdakwah kepada sesama orang beriman, berdakwah kepada orang Islam. Apa namanya? Di luar Islam. Sekarang di Eropa ya. Di Eropa banyak sekali orang yang masuk Islam. Di Indonesia ya, kita lihat Pak, kalau di YouTube ada Bang Zuma, ada Po siapa itu? Po Andi, ya kan? Itu subhanallah ya, ada ratusan orang yang masuk Islam. Itu namanya dakwah kepada orang kafir yang tadinya dalam kegelapan al-maudud atau itu dipindah kepada an'amta alaihi. Ya, dipindah kepada cahaya supaya menjadi orang bertakwa yang memiliki 5 sifat tadi. Nah, makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah itu ya, kita akan menemukan di sana orang yang berada di dalam kegelapan ini. Kita tanya pada diri sendiri, kita ini masuk golongan yang mana? Apa di dalam yang gelap itu? Apa sudah berada di dalam mendapatkan nikmat? Nah, kalau kita sudah berada mendapatkan nikmat itu, ada tugas lain. Apa tugasnya? Berdakwah, mengajak orang yang masih dalam kegelapan ini untuk berpindah kepada cahaya tadi. Itu tugas dakwah. Kenapa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Semua orang itu merugi kecuali beriman dan beramal saleh. Itu pun masih merugi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang yang hak, iman dan Islam tadi dengan penuh kesabaran. Itu tugas kita yang sudah beriman dan beramal saleh. Supaya apa? Supaya mengajak mereka yang berada dalam kegelapan itu berada di dalam an-nur, cahaya. Maka kita bersyukur kepada Allah ya, karena kita ini berada di dalam cahaya. Seandainya Bapak disingkap oleh Allah, pemandangan kita satu sama lain, kita ini saling bercahaya. Mungkin kita ini akan silau melihat cahaya kita masing-masing. Ya. Buktinya nanti ketika di akhirat, kita ini semuanya bercahaya. Ya, kita bercahaya. Nah, cahayanya itu tergantung lampu iman yang kuat di sini. Ya, ada seperti lampu listrik seperti ini, ada seperti lampu yang disemprot, ya, ada seperti matahari, ada mungkin seperti macam-macam. Tergantung kepada bagaimana kita mengelola keimanan kita menjadi memiliki 5 sifat tadi. Ya, memiliki 5 sifat tadi. Beriman kepada yang gaib, kemudian jaga sholat 5 waktunya, kemudian sebagian rezeki yang kita miliki infakkan kepada orang yang berhak, kemudian beriman kepada kitab-kitab Rasul dan para sahabat yang sebelumnya, dan yang terakhir beriman kepada hari akhirat. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka di sini sebut mereka yang memiliki sifat ala nurin min rabbihim wa bi taufiqin min khaliqihim wa hadihim, dan mereka berada di dalam taufik dari penciptanya dan mereka mendapatkan hidayah dari penciptanya. Wa hum al-faizun, mereka lah orang-orang yang sukses, mereka lah orang-orang yang berjaya, beruntung. Alladzina adraku ma talabu, mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan apa yang mereka cari. Wa najau min syarri ma minhu harumu, dan mereka telah selamat dari apa yang mereka lari dari. Ternyata kita ini dikatakan di sini
telah mencapai, telah mendapatkan, meraih apa yang kita cari. Bapak cari apa di dunia, Pak? Cari apa di dunia? Di dunia ini kita ternyata mencari cahaya tadi. Kita mencari cahaya dari iman kita, cahaya dari sholat kita, cahaya dari infak kita, ya kan? Cahaya daripada keimanan kepada akhirat kita. Ya, itulah yang kita cari. Kalau Bapak sudah mendapatkan itu, Bapak telah mendapatkan semua yang Bapak cari. Itulah surga Firdausnya dunia. Bapak nanti akan ada di surga Firdaus. Sekarang orang yang di dunia ini orangnya sehat dan memiliki 5 sifat tadi, itulah surga Firdausnya dunia. Bapak sekarang sehat nggak? Kalau nggak sehat, berarti kan masih ada nerakanya badan. Kalau panas, ya kan? Tapi kalau orang beriman, wah itu nanti dibayar mahal di akhirat, dibayar mahal. Tapi yang jelas surga dunia itu badan sehat, memiliki 5 sifat tadi. Itu surga dunia. Kalau Bapak memiliki itu Firdausnya dunia. Ya, Bapak tidak layak tidak berbahagia. Ya, Bapak tidak layak tidak berbahagia. Kalau Bapak tidak berbahagia, berarti Bapak iri kepada orang-orang kafir tadi. Kenapa si Aguan kok punya kayak gini, gitu kan? Kenapa ini kayak gini? Kenapa iri kepada barang rendah? Itu barang rendah. Ya, kita ini di dunia, walaupun kita hanya diberikan harta tidak seberapa, tapi Bapak sehat, memiliki 5 sifat tadi, surga Firdaus. Bapak sudah harus bahagia. Kalau nggak bahagia, salah mengelola pikiran, salah sangka gitu Pak. Ya, salah sangka. Kenapa? Ya, karena sebentar lagi kita tinggalkan dunia ini. Apalagi kita yang sudah 50 tahun ke atas ya, gigi udah boleh ongkok, makan udah, aduh, bener gak Pak? Pengen cepet pindah aja gitu Pak. Ya kan? Pengen cepet pindah Pak. Karena di sini itu, di sana adalah walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih indah dan lebih kekal. Cuma kita kan masih ragu, benar nggak sih kira-kira saya selamatkan gitu kan? Yakin Pak? Ya, ana inda dhanni abdi, kata Allah, aku tergantung persangkaan hambaku kepadamu. Kalau kita sehat di dunia, kemudian kita memiliki 5 sifat tadi, yakin dan yakin kita telah mendapatkan semua yang kita cari di dunia, dan itu akan dibalas sempurna nanti di akhirat. Ya, wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kenapa? Kesempurnaan balasan kepada orang-orang yang sabar dan beriman itu nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia apa? Dikasih sehat, ya, dikasih kuat untuk ibadah. Cukup itu saja. Bapak mau kayak Aguan itu tapi nggak sehat. Ya, stroke, lumpuh, dikasih duit banyak, no. Kenapa? Ya kan? Tapi kita dikasih sehat, dikasih cukup seadanya, kemudian dikasih iman, dikasih takwa seperti tadi, Bapak sudah berada di puncak kehidupan dunia ini. Tinggal menunggu pindah nanti ke sana, Bapak akan diberikan kesempurnaan nanti. Ya. Wa innamal fasabirun ajruhum bighairi hisab. Ya. Maka orang-orang yang sabar itu di sana nanti tanpa batas, unlimited pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang memiliki sifat 5 tadi, mereka orang yang sudah mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, dan mereka orang yang sukses, dan mereka orang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Allah tidak mengatakan mereka yang kaya raya, enggak. Ya kan? Hanya yang 5 itu saja. Hatta yang sakit pun, tapi dapat 5 itu, ada hudan mir rabbihim. Ya, cuma surga dunianya kurang gitu aja. Ya Pak ya, surga dunia kurang. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kenikmatan dunia itu apa sih? Kebahagiaan dunia itu tidak sakit itu aja. Kalau orang sudah tidak sakit, orang itu pasti nikmat. Kalau nggak kaya, ya buat apa kaya kalau sakit? Ya, buat apa kaya kalau sakit? Kan gitu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, dikasih sehat, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih istiqomah dalam iman. Ulaika ala hudan min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Misal, ada pertanyaan? Cukup Pak ya? Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngaji tafsir langsung ke kitabnya, memang agak kaku sedikit, agak ngantuk mendengarnya, ya Pak ya. Karena saya pun juga tidak bisa menggali dengan otak saya sendiri gitu ya. Tidak bisa mengarahkan gitu Pak. Tapi keberkahannya lebih banyak tentunya. Kenapa? Karena walaupun Bapak langsung ngantuk, yang dibaca ini perkataan ulama. Ya, kalau itu kan hanya keluar dari saya aja kan. Nah, cuma saya kan mengolah ayat, tapi ini adalah tafsir yang itu baru dulu dikumpulkan kemudian ditafsir ringkas seperti tadi. Dan mudah-mudahan itu menjadi cahaya bagi kita dan akan dibawa oleh kita nanti pengetahuan ini sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup ya. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup tiga majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.